Dan alatnya sendiri ini mesin cutting yang berfungsi untuk mengcutting kertas stiker. Jadi saya kegiatan cuma mengcutting stiker aja Pak. Terus komputer ini saya nggak terlalu sering menggunakan komputer, cukup untuk mengambil file pola dari stiker itu sendiri. Habis itu baru di cutting. Misalnya, Iya Pak. di selama di itu kan ada komputer, Iya. dia nggak ngasih waktu untuk kan kalau cutting ini kan biasanya dia kan mendesain ya. Iya Pak. Mendesain tadi tugas sama dia langsung dikasih untuk mengcutting itu aja. Iya, saya cuma disuruh cutting, habis itu selesai. Udah gitu aja Pak. Kesannya apa selama di Kesan saya sih benar-benar sangat baik. Jadi saya bisa tahu kalau misalnya gimana sih cara membuat stiker itu. Nih, habis itu dipasir menggunakan tombol sebelah sini. Habis itu kalau sudah pas tinggal masukkan filenya. Habis itu sudah di enter. Kira-kira ada nggak yang menurut kamu kira-kira tambahan dari strategi marketing yang kira-kira kita itu harus seperti apa gitu ya supaya konsumen ini yakin kira-kira ada nggak strategi marketing itu tambahan? Atau kita perlu rapi pakaiannya terus tidak terlalu sopan? Iya, kita harus pakai baju yang rapi biar customer juga Nyamannya gimana? kayak bajunya rapi, bajunya rapi dimasukin gitu, pakai parfum biar rapi. Kalau kita yang ngerti jangan sampai paham juga. Ini aja misalnya. Misalnya itu doang. Ada lagi? Yang berkantor pusat di Jalan Satria 1 C nomor 65 2 Medan Jogja, Medan Satria Bekasi sampai hari ini. Ini ada tata letak dari cuma foto doang gitu. Apalagi kalau nama-nama alatnya tadi kan kita cuma tahu namanya aja nih gitu. Tapi yang kamu kerjakan di sana itu apa gitu. Itu kan bukti juga. Harusnya kamu mempersiapkan kemungkinan Devi harus dari hasil PPT saya kemungkinan menguji saya nanyain apa ya. Harus ada kayak gitu ya. Ini kayaknya harus dinaikin. Iya, ini harus dirapihin lagi. Ya, harus Ibu kurang banyak enternya itu loh. Ini kayaknya 2 kali kamu enter ini ya. Jadi Atau harus pengaturan tulisan kamu itu. Tulisan saya apakah kemarin dan production team leader ada Julius dan Julius dan Daniel seperti kemudian di Tapi di sini saya di setiap halaman kamu ngatur atas, bawah, kiri, kanan tidak? Ya, tapi kalau ini terlalu ke bawah ya. Saya nggak coret, tapi ini ketentuannya terlalu ke bawah. Coba nanti tanya pembimbing kamu boleh atau Kan tidak. ada aturan untuk spasi atas. Iya, kalau ini. Ini kan prosedur pelayanan sama SOP. SOP saya itu biasanya ada pemilihan SLB atau surat tangan limahan. Di UKM itu setiap UMKM wajib mempunyai SLB besar. Tadi di kami ada di UKM itu difasilitasi dengan tanpa biaya atau free. tapi di situ pada langsung ke kamu. Iya, jadi saya sama kepala dinas itu Pak. Berarti kamu kerja di bagian kepala dinas mana? Saya juga membantu Ibu Masyarakat karena dia membantu dalam menyusun kebijakan bagian beliau. Gitu. Jadi kamu bagian apa? PPKM. Jadi hasilnya kerjaan Bahan kerja apa ya kamu? Yang pertama ada helm yang biasa saya gunakan buat keluar kantor gitu sama buat melindungi kepala. Lalu kebijakan dari masuk itu yang kedua. Banyak pihak korban jiwa. Pada tanggal 17 Januari tahun 2001, terbentuklah Kecamatan Medan Satria. Dasar hukumnya yang
yang keputusan wali kota Bekasi nomor 3 tahun 2001. Ini adalah kegiatan harian. Yang satu mengisi penomoran surat. Penomoran surat adalah pemberian nomor pada sebuah surat, khususnya untuk surat luar, baik untuk keperluan internal atau eksternal perusahaan yang dilakukan pada bagian awal suratnya atau koordinasi. Oke, selama kamu PKL pernah tidak melakukan kesalahan? Kalau pernah, apa solusinya? Masih Bu, waktu saya disuruh memberikan surat saya masih buat rapat, itu saya salah masih nomor-nomornya. Terus solusinya saya bakal nanya ke guru saya yang sudah dimana. Tahun 1959, visi dan misi. Visi menjadi produsen di Bangladesh serta pamungkas ASEAN. Misi untuk memasuk produk yang dapat diandalkan dengan harga yang kompetitif. RT3 RW 16 memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah dengan baik, seperti itu. Kemudian selama bekerja, apa yang kamu sering menghadapi kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala? ngebenerin printer yang rusak. Kenapa biasanya rusak, macet atau gimana? Iya, kadang kertasnya macet atau enggak harus download file printernya yang baru sambungin. Bisa. Setelah pada tahun 2008, perusahaan mulai memfokuskan diri ke bidang pemeliharaan dan juga pemasangan dan eskalator juga. Tapi respon di sana, orang-orang di sana saat kamu nanya-nanya terus baik atau gimana? Selalu menerima, justru mereka sendiri yang kasih tahu ke saya untuk selalu bertanya kalau ada yang tidak ditanya. Membantu melariskan model bisnis dan strategi pemasaran digital. Perusahaan untuk mengembangkan kepercayaan konsumen. Harus pakai baju yang rapi atau enggak, itu ada nggak? Enggak harus. Nggak harus. Berarti nggak ada yang bilang ke kamu jangan pakai kaos doang dong gitu. Nah, itu rambutnya dirapihin, itu nggak ada yang bilang. Enggak. Soalnya di foto tuh kayak kamu tuh habis bangun tidur, langsung live. Kan kalau Prosesnya lagi apa? Iya, itu kan lagi jualan tas kan. Iya. Dan Kecamatan Bekasi mengalami pengembangan pesat dan dimekarkan menjadi kota administratif Bekasi pada tahun 1992 dengan kecamatan. Pada tahun 1990, jumlah kecamatan meningkat. Satu, kedua, nah ini kamu pas di bagian sebagian tata usaha. Kepala sub bagian tata usaha berada saja aku syakur. Ini ya tanggal 5 Oktober 2024 ini adalah sidang PKL tahun 2023 ya 2024. Jadi intinya ini adalah sidang PKL kalian kelas 11 sebelumnya. Ya jadi saya nggak akan mau memperpanjang apapun itu ya. Intinya ini udah selesai ya, dan hari ini ya saya sangat berterima kasih sekali baik dari tentunya buat orang tua kalian yang support sampai sejauh ini ya, hingga kalian juga bisa ikut hadir di sini. Terus juga saya juga apresiasi sekali yang buat kalian pastinya nggak mudah buat bikin laporan PKL karena dengan berbagai macam kendala dan situasi pastinya. Berpanjang lebar, intinya hanya itu saja. Dan mungkin nanti akan ada tambahan sedikit informasi atau mungkin kata dari Bapak Kepala melalui sidang April. Sedikit informasi, tahun ini jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya satu, Dudi yang datang adalah HRD. Betul ya Pak Dia? Dari PT Bakri. Itu luar biasa sekali, tepuk kalian. الفاتحة يا خالقها يا كاشف الغم يوم السعة يغفر لنا يا فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Nama saya Niko Dharma Saputra dari kelas 12 MP2, jurusan Manajemen Perkantoran. Aku Olga dari kelas 12 akuntansi. Halo, nama aku Devira Salwakila dari kelas 12 TKJ 1. Yang pastinya sebelum sidang PKL, yang pastinya deg-degan lah gimana menghadapi pengujinya. Nah, kemudian perasaan setelah PKL ya lega gitu kan, bisa melewati sidang ini dengan baik. Sebelumnya nervous banget tadinya ya, terus abis sidang udah alhamdulillah biasa aja. Sebelum sidang lumayan deg-degan, tapi sesudahnya alhamdulillah tenang banget. Ibu Ismi dan Bu Ita. Tadi ada Bu Ita sama Bu Ismi. Bu Wida sama Bu Devi. Bisa? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa semuanya, bisa jawab dengan sangat mudah. Pesan untuk adik kelas yang mau PKL, tetap semangat, jangan takut lah. Harus punya inisiatif untuk melaksanakan PKL. Jaga nama baik sekolah, jangan suka bolos, itu aja sih. Semangat nyarinya, ntar kalian merasakan apa yang kita rasakan juga. Oke, untuk laporan PKL-nya sih sejauh ini ya, untuk anak-anak yang ibu bimbing itu alhamdulillah udah 90% hampir sempurna, sudah sesuai dengan yang diinginkan sama sekolah gitu ya. Cuman mungkin untuk keseluruhan itu kurang lebih masih ada 80% lah ya yang sesuai dengan sekolah gitu kan. Karena ada sebagian yang memang mungkin untuk jurusan-jurusan tertentu ya, kalau misalnya kayak jurusan manajemen perkantoran atau AKL mungkin itu kan lebih sering ada tugas tentang makalah ya, dan gak beda jauh dengan laporan PKL-nya. Jadi ya otomatis mereka udah hampir mengetahui lah ya gitu. Jadi sejauh ini ya kurang lebih 80% lah untuk keseluruhan. Oke, baik. Terkait struktur dan isi laporan, sebagian besar di AKL khususnya ya, itu laporannya udah bagus, udah rapih, karena sebelumnya kan mereka atau sekolah kita itu mengadakan yang namanya bimbingan. Nah, bimbingan itu dilakukan setelah mereka PKL kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan gitu untuk menyelesaikan laporan. Jadi anak sering melakukan bimbingan sampai benar-benar dinyatakan 90% laporan itu sudah benar, baru bisa melanjutkan yang namanya prasidang atau sidang. Untuk laporan siswa sejauh yang saya tahu, karena mungkin dari beberapa siswa ya pastinya ada guru pembimbingnya dan itu memang udah diarahkan. Jadi kalau misalnya ditanya sudah sesuai atau belum, kalau sejauh ini sih mereka bisa ngikutin ya, artinya sudah sesuai. Untuk mempresentasikan hasil laporan PKL-nya, kalau yang ibu perhatiin ya kemarin, karena ibu juga sebagai penguji juga ya, ada 37 anak yang ibu uji, itu nggak semuanya memang, karena ada beberapa yang textbook banget gitu ngeliat ke PPT-nya, tapi ada juga yang bagus banget dalam mempresentasikannya. Kalau menyampaikan saat presentasi ya gitu, kalau ketika mereka menyampaikan sama ya, karena sebelumnya kan dibekali terkait presentasi dan ada juga yang namanya prasidang. Mereka sudah berlatih sebelum melaksanakan sidang yang dihadiri oleh penguji luar eksternal ya. Kami atau kemarin itu dari PT Bakri ya. Jadi selain dari guru atau penguji internal dari sekolah kita, ada juga penguji eksternal ya. Mereka juga sama bertanya yang langsung terjun di dunia industri. Untuk presentasi siswa pastinya variatif ya, ada yang bisa, ada yang enggak, dalam arti di sini adalah cara mereka menyampaikan, tapi secara persiapan mereka udah oke.